terlepas. Apakah orang karena mendengarkan lagu dia akan terjadi perubahan yang signifikan dalam tatanan sosial atau tatanan politik, itu masih perlu diperdebatkan, dan kayaknya juga terlalu kurang fair kalau kita menerapkan itu menjadi tanggung jawab hanya satu karya seni ya. Gelagatnya seperti Intel gitu yang memantau jualan di sekitar sini, tiba-tiba ada pedagang bakwan Malang baru yang ketika dipanggil dibeli barangnya tuh habis tapi nggak punya kembalian. Kita bahkan nggak sadar bahwa hak politik kita itu ada yang memperjuangkannya, gitu kan? Ketidaksadaran itu bahkan membuat kita mendiskreditkan orang-orang yang memperjuangkannya karena kita nggak tahu bahwa ada orang yang berjuang itu. Maaf berantakin ya. Kami cuma ngebayangin, kalau nggak laku, gue mau baca ini buku semua gue bikin perpustakaan buat di rumah gitu. Karena kan apaan sih ini bisa jualan buku gini belum tentu laku gitu. Ntar kalau rugi gimana? Nggak akan rugi. Kita bisa bikin perpustakaan sendiri buat kita baca sendiri gitu. Tapi berarti harus buku yang kita mau dong. Iya, ya udah. Awalnya sih cuma kita butuh kantor, butuh tempat buat nyimpen peralatan musik gitu ya. Terus sama temen ditawarin ada space yang dari tempat mereka nggak dipakai. Lalu setelah diperiksa gitu ya, dan kita pakai, ternyata ruangannya cukup besar buat hanya sebagai tempat penyimpanan alat-alat band sama kantor lah gitu ya. Lalu kami mulai mendisplay merchandise band kami dan juga beberapa merchandise band teman-teman gitu ya, kayak kaos-kaos band. Tapi ternyata ruangannya masih kegedean gitu. Akhirnya karena saya punya kebutuhan ingin membeli buku-buku terbitan penerbit independen yang kadang-kadang susah, lalu kami mulai juga menjual buku selain tadi merchandise dan rilisan musik yang fisik ya. Lalu kami mulai berjualan buku dan ternyata seiring berjalan waktu pelan-pelan muncul kebutuhan jadi ruangannya dipakai buat berkegiatan lain selain toko aja. Akhirnya kami menyediakan sound system yang mana bisa kami pakai buat latihan juga, tapi kalau ada teman-teman ingin perform itu bisa, dan ternyata sambutannya cukup artinya cukup bagus, kebutuhannya ada dari teman-teman baik pemusik maupun pegiat seni yang lain gitu. Akhirnya ya kita selama jadwalnya cocok gitu, mereka bisa pakai tempat ini secara gratis gitu ya. Sejauh ini sih cukup di luar dugaan dari awal kita bikin ini, yang terus berubah-ubah dinamikanya ya, gimana kita mengaktifasi ruang ini supaya banyak manfaatnya buat kami dan buat teman-teman komunitas. Misalnya ini kita membawa isu sosial politik gitu ya, yang sensitif buat publik. Sejauh ini sebagai tempat belajar bersosial dan berpolitik itu jadi tempat yang menurut saya gitu ya, saya jadi cukup banyak dapat pengetahuan dari ngundang banyak orang yang punya pemahaman baru gitu ya, dari diskusi buku atau diskusi politik biasa gitu ya, membahas buku atau membahas satu momentum tertentu gitu. Tetapi memang dampak berikutnya adalah ya karena kita sifatnya buat publik, jadinya ya mulai ada ini, jadi mulai ketahuan lah bahwa ini tuh mungkin ada jadi tempat diskursus politik, sosial gitu ya. Kita kadang-kadang merespon situasi juga. Nah, itu tuh kalau ngelihat dari apa yang kami alami ya, mulai ada, kami merasa ada kayak mungkin intel gitu. Contoh ya misalnya kayak kalau didatangnya aparat nih, tempat apa, buku-buku apa yang dijual, kebagian
banyak buku-buku yang disita kemarin juga mungkin ada di sini juga. Itu juga sebelum disita itu kemarin-kemarin, itu sebelumnya udah ada aparat yang datang dan nanya-nanya kegiatan apa, ini siapa yang boleh datang, siapa yang mau bikin acara gitu. Lalu ya kami ini ngobrol-ngobrol aja sama mereka. Kadang-kadang berhasil kami jebak untuk belanja. Juga kalau mau tahu belanja gitu ya, baca atau beli merchandise ya kami kasih tahu informasinya. Tapi banyak juga yang misalnya ada tema yang sensitif ya tiba-tiba ya beberapa kali ada semacam intel gitu ya. Kalau kami menduganya, kami nggak pernah memastikan itu karena ya kalau dipastikan juga mungkin nggak ngaku juga gitu ya. Tapi gelagatnya seperti intel gitu yang memantau jualan di sekitar sini, tiba-tiba ada pedagang bakwan Malang baru yang ketika dipanggil dibeli barangnya tuh habis tapi nggak punya kembalian kayak gitu-gitu. Terus ya anak-anak udah diantara teman-teman yang datang ke sini udah seperti kayak tahu dan selama nggak mengganggu nggak apa-apa sih, maksudnya ya itu resiko lah kita tahu. Enggak sih kalau dikonsepkan gitu ya, tapi kami pengen bahwa hidup kami itu pendapat-pendapat kami kanal penyaluran aspirasinya ya melalui musik kan. Dan hal itu ternyata yang jadi concern kami ternyata bukan hanya soal cinta yang mungkin dalam hal waktu kami merilis album gitu ya, atau kami merekam album kami di tahun masa-masa awal 2004 itu yang menarik kami untuk kami jadikan lagu itu bukan hanya cinta gitu. Walau di medan industri saat itu mungkin yang mainstream ya itu banyak yang soal cinta gitu. Jadi karena kami nggak merasa begitu ya kami secara alamiah aja bikin lagu soal, kan biasa lah ya bapak-bapak kadang-kadang atau orang yang udah mungkin punya fokus yang macam-macam gitu. Akhirnya dia ngomonginnya juga macam-macam. Nah ini kan sebenarnya kami main musik itu cara kami ngobrol, berdiskusi, berdialektika dengan pendengar musik kami, sehingga apa yang diobrolin juga sesuai masanya. Kalau masanya mungkin waktu kami rilis album di saat kami masih SMA, mungkin juga isinya perasaan-perasaan romantis gitu ya. Jadi emang fokus perhatian kami lebih ke apa yang menarik, yang mana itu adalah bukan hanya soal cinta tapi ada sosial, politik, dan lingkungan. Dan zaman dulu kalau kami lihat bahwa musik-musik yang populer itu juga temanya variatif. Jadi kenapa enggak kita bikin yang kayak gitu juga gitu. Terlepas dari apakah itu anti mainstream atau enggak gitu. Zaman dulu Iwan Fals mainstream, slang mainstream gitu ya. Itu semua bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi hanya saja kami pikir pada waktu itu topik atau variasi topik yang dihadirkan oleh band-band arus utama, band mainstream itu jadi lebih sempit pada saat itu ya, 2000 sampai 2007, 2008 gitu. Jadi ya musik bisa jadi kanal untuk menyuarakan tema apapun gitu. Jadi kami ya membuat lagu berdasarkan ketertarikan kami. Lalu dari situ karena ternyata ada musisi yang mempunyai pandangan yang sejenis gitu dengan mungkin dengan aktivis gitu ya. Lalu mereka mulai, oh kalau kita ngadain acara kita perlu nih bekerja sama dengan orang-orang yang sepemikiran. Mulailah kami diundang. Gara-gara diundang 1, 2 kali, 3 kali, lalu kami juga belajar dari mereka. Kalau dulu kan pendekatan artistik gitu ya. Kita mulai melihat sesuatu tapi kita terjemahkan ke dalam karya musik kita. Kalau kemudian ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ngundang, yang udah berdiskusi atau berdialektika jauh lebih dulu dengan topik tertentu gitu ya, akhirnya kami jadi belajar banyak dan perspektifnya lebih ke dapat data aja dari mereka, lalu nanti bagaimana kemungkinan ke depan kalau kami olah jadi satu karya. Jadi akhirnya ya
kenal dengan sebagian besar teman-teman yang bisa kita bilang aktivis di berbagai topik bahasan bidang gitu, misalnya hak asasi manusia atau korupsi atau lingkungan gitu ya. Dan dari situ ya kami merasa perjuangan-perjuangan mereka cukup banyak yang harus kami pelajari gitu, sehingga kami merasa ya senang punya keterlibatan dengan mereka gitu ya, karena menambah wawasan dan lain-lain. Jadi apakah itu menguntungkan atau merugikan? Perubahan-perubahan sikap karena konsekuensi dari apa yang kami tekuni itu menguntungkan. Kami jadi lebih baik gitu menurut kami. Kami jadi manusia yang lebih baik, kendaraannya musik. Tapi apakah buat orang lain menguntungkan atau enggak? Saya kurang tahu juga ya. Kami nggak memikirkan itu lebih jauh lagi. Tapi kalau hubungannya ke apakah membuat lagu yang bertemakan sosial politik itu punya dampak, saya pikir sedikit banyak ada dampaknya buat saya maupun mungkin buat yang dengar. Jadi kenapa itu masih layak untuk diperjuangkan? Terlepas apakah orang karena mendengarkan lagu dia akan terjadi perubahan yang signifikan dalam tatanan sosial atau tatanan politik, itu masih perlu diperdebatkan, dan kayaknya juga terlalu kurang fair kalau kita menerapkan itu menjadi tanggung jawab hanya satu karya seni ya. Itu kan tanggung jawab banyak hal. Orang bisa bergerak tuh tanggung jawab apa sih gitu. Tetapi kalau saya ada kesempatan sedikit pun harus diambil kalau itu bisa menjadi ruang untuk berdialektika, dan dialektikanya dalam konteks ini menuju ruang yang lebih baik buat kami dan mungkin juga buat yang dengar. Dan peluang itu, harapan itu ada. Jadi ya udah, kami merasa itu layak untuk diperjuangkan dan kami menyuarakan. Kalau intimidasi pernah lah ya. Kalau intimidasi misalnya nih, waktu itu kami pernah terlibat dalam salah satu misalnya talks tentang peristiwa Kanjuruhan gitu. Sejak itu waktu kita mau perform, penyelenggaranya dipersulit lah, ditanyain ada izin acaranya nggak, kalau udah ada izinnya, ada izin nggak si kafenya ini, jadi dicari-cari gitu. Lalu misalnya ketika kita mau perform dalam satu kota, lalu penyelenggaranya ditanya apakah ini band yang suka mengkritik pemerintah nih, kalau bisa diganti aja pengisi acaranya. Kayak gitu tuh juga ada. Intimidasinya sekarang bergeser kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kami gitu. Upaya lain misalnya kayak, ini bukan hanya terjadi di kami sih ya, misalnya kayak apa yang kemudian ramai pada tahun 2024, yaitu Indonesia Gelap, peringatan darurat ya, peringatan darurat. Dan dalam budaya pop, waktu itu para musisi ikut menyuarakan ketidaksetujuan terhadap itu kan, dan mereka menggaungkan peringatan darurat Indonesia Gelap gitu, yang warna biru ya, itu kayak itu, yaitu warna biru, dan itu cukup berhasil memancing atau membuat diskursus ke publik gitu ya. Lalu sebagian dari musisi juga menyuarakan pendapatnya ketika mereka perform gitu ya. Di situ sebagian musisi pada hari pertama masih bisa menyuarakan itu. Ada di visual mereka perform itu ditampilkan stance mereka ya. Tapi di hari kedua, di hari ketiga udah nggak bisa tuh, karena misalnya ya si IO, vendor, LED dan lain-lain itu ditekan. Kalau mereka sampai menampilkan itu, mereka bisa nanti akan di blacklist, akan nggak diberikan izin, akan dipersulit. Bagaimana mereka bekerja dengan band-band atau promotor gitu. Jadi dari situ yang meminta kami untuk tidak menampilkan bukannya aparat tapi para vendor, karena hajat hidupnya bisa terancam gitu. Jadi itu kan upaya pembungkaman secara tidak langsung kepada band gitu ya, tapi melalui hubungan kerja antara band dengan promotor atau dengan IO untuk
kalau bisa jangan dong, nanti kami yang kena gitu. Kalian sih nggak akan kena karena kalian habis ini pergi, tapi kami yang ada di daerah sini kami nggak bisa lagi untuk bekerja. Nah, hal itu tuh pembungkaman yang terjadi sekarang ini nih. Jadi mereka nggak mau secara langsung menekan performer atau band atau musisi, tapi melalui hal-hal yang lain seperti menekan promotor, I.O. dan lain-lain. Ya, kami juga harus mempertimbangkan hubungan kami dengan banyak pihak ya, dalam artian kami ingin mengekspresikan pendapat kami nggak akan berubah, tetapi bagaimana caranya kami mengekspresikan itu juga nggak di ruang kosong gitu. Kami juga perlu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya kalau kami nggak ada nggak jalan keluar lain selain itu gitu. Jadi itu juga memaksa kami untuk berpikir lebih keras lagi sih apa yang bisa dilakukan dari situasi. Contoh, waktu nggak boleh LED ya ditampilin ya sikap pernyataan kami gitu ya. Lalu ya udah deh, kalau diobrolin aja boleh ya, boleh bisa. Berarti saya ngomong ya di panggung. Lalu misalnya para penonton mendownload logo itu dan menampilkannya di handphone mereka. Jadi kan sebenarnya atas restriksi yang terjadi, ya kami harus berpikir untuk bisa terjadi tuh upaya pernyataan ketidaksetujuan, protes itu dalam bentuk yang lain. Kalau kita mencari cara, sepertinya tetap akan bisa ada cara. Termasuk yang tadi saya katakan bahwa warganet itu mencari cara untuk bisa tetap kritis kepada pemerintah tanpa harus terjerat undang-undang ITE gitu misalnya. Jadi kan itu kan resiliensi yang kayak gitu yang dibutuhkan oleh kita sih. Kita tetap harus menjaga demokrasi dengan cara ya mencari cara mana yang lebih fit dan sesuai dengan budaya masyarakat sekarang, bahasa masyarakat sekarang, agar kritisisme itu nyambung dan relevan buat orang-orang yang terlibat aktif di dalam demokrasi. Dalam hal pemisahan bukan komunitas. Hidup hak atas pangan. Kalau sistem di ekonomi yang kapitalistik itu orang yang tidak bekerja ibaratnya, saya tidak bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan orang lain. Tapi kalau di politik, kalau kita tidak mengusahakan hak politik kita tetap dapat hak politik atas hasil kerja orang lain. Misalnya yang mengusahakan itu orang lain, kita dapat, padahal kita nggak menuntut hak itu gitu. Artinya kan kita pakai sistem yang berbeda ya. Di dalam hal politik, hak-hak politik kita terberi begitu saja tanpa kita mengusahakan. Akibatnya apa? Ketika hak politik kita terberi begitu saja, kita bahkan nggak sadar bahwa hak politik kita itu ada yang memperjuangkannya, gitu kan? Ketidaksadaran itu bahkan membuat kita mendiskreditkan orang-orang yang memperjuangkannya karena kita nggak tahu bahwa ada orang yang berjuang itu. Jadi hubungannya adalah dengan hak politik warga, harusnya demokrasi itu juga menitik beratkan pada peningkatan kapasitas warganya dalam mengerti aturan main demokrasi gitu. Jadi aturan main demokrasi itu bukan hanya pemilu 5 tahun sekali, tapi kita terus berkontestasi tentang apa itu politik, bagaimana peraturan itu mengatur kita setiap hari. Dari situ kita jadi akan pintar kan. Nah, kita emang demokrasi emang membutuhkan orang-orang yang paham aturannya, sehingga kita semua bisa awas kalau ada orang-orang yang mencoba mereduksi makna demokrasi gitu. Nah, dari situ kebutuhan politik warga yang tinggi itu jadi keniscayaan seharusnya kalau kita pakai sistem demokrasi. Karena ya dia membutuhkan terus kontestasi tentang apa itu politik setiap hari gitu. Jangan sampai kita cuma 5 tahun sekali lalu apa yang dijanjikan nggak dipenuhi oleh para politisi, terus kita nggak punya upaya untuk mempertanyakan itu, menagih janji dan lain-lain. Kalau kesadaran politik tinggi warganya, itu pasti akan terjadi tarik-menarik itu. Misalnya ada town hall meeting, segala macam, itu kita mempertanyakan sehingga kalau dia nggak sesuai dengan janji politiknya, ada kanalnya bagaimana supaya dia bisa turun dan lain-lain. Ketika kesadaran politiknya sudah merata, itu menjalankan demokrasi jadi
jadi lebih baik lagi. Rasanya tuh lebih pesimis sebenarnya. Lebih pesimis, tapi saya agak buruk dalam memprediksi sesuatu gitu ya, sehingga mungkin aja keburukan saya dalam memprediksi sesuatu itu jadi kenyataan, artinya perubahan besar gitu ya bisa terjadi gitu. Tapi penguasa itu juga pinter sih, dia membaca situasi gitu. Jadi dia terus mengendarai, menunggangi perubahan upaya dari publik untuk melakukan kritisisme terhadap penguasa. Kita mulai bisa berkomentar dan lain-lain, lalu muncul buzzer dan lain-lain untuk mengcounter narasi di publik. Itu kan membingungkan publik. Itu kan terjadi karena penguasa membaca bahwa mereka bisa memanfaatkan influencer ini, publik percaya kepada influencer, lalu mereka memanfaatkan influencer untuk bertarung antar warga. Tapi yang satu morally berdasarkan pendapat politik yang genuine, yang satu lagi commission works berdasarkan siapa yang bayar gitu kan. Kita tuh selalu mampu kreatif mencari jalan keluar, itu yang menimbulkan harapan sih. Jadi semoga banyak orang yang musisi muda tentunya yang banyak didengar oleh penikmat musik atau warga gitu ya, itu lebih vokal dan lebih mengerti medannya, sehingga mau mengutarakannya itu melalui form-form yang belum terpikirkan sekarang gitu kali ya. Semoga kritisisme itu terus berjalan, dan paling enggak pelan-pelan, misalnya kalau saya berkaca pada aksi Kamisan gitu ya, itu pelan tapi pasti mereka menjadi tempat di mana orang belajar berpolitik atau mengerti politik, bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat lokal juga. Hidup hak atas pangan. Yang membuat kami mungkin bisa berjalan sampai sekarang adalah kami ternyata mereka bisa membuat kami berubah. Masing-masing itu mungkin nggak terlalu politis dulunya. Saya juga nggak terlalu politis kan dulu. Tapi seiring waktu tadi menyuarakan sesuatu, tiba-tiba jadi berjejaring sama teman-teman, jadi semakin politis, semakin radikal. Begitu juga dengan yang lain. Tapi mungkin kadarnya saya lebih politis lah dibanding yang lain ya. Tapi dari situ terus berkembang selama masing-masing personil satu frekuensi, dalam artian ini band ini buat apa ya gitu. Kalau dia ternyata bisa memberikan satu tempat untuk membuka pikiran dan mengerjakan hal-hal yang baik gitu ya. Ya udah, itu kita jadi pegangan. Caranya ya dengan mengkomunikasikan apa itu yang baik ya. Baik itu apa gitu. Jadi caranya gimana? Apa yang baik itu, kalau jalannya buruk boleh apa enggak, kayak gitu-gitu. Itu jadi perbincangan, dan masuklah topik-topik. Dari situ akhirnya yang kita suarakan itu biasanya sekarang teknisnya kalau ada satu topik tertentu ya kita diskusi dulu. Gue kayaknya mau nulis lagu ini nih, itu kan punya konsekuensi terhadap kehidupan kita nih. Kalau kita mau walk the talk, nih dia akan berimplikasi ke kehidupan kita begini. Oh ya oke. Itu bagus nggak? Ya bagus sih, tapi bisa nggak? Ya kita pelan-pelan bisa. Jadi kita, kesadaran berpikir kita dan kemauan kita untuk berubah itu selalu jadi pemikiran nomor satu, sehingga kami sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan, termasuk di dalamnya bandnya bubar. Jadi kita selalu membuka kemungkinan itu. Jadi yang saya bilang rapuh tuh karena kita memang membuka kemungkinan akan apapun. Kalau emang udah nggak perlu ada bandnya karena udah nggak sejalan, ya nggak apa-apa. Ini bukan akhir dari satu hal, dari satu upaya yang bagaimana gitu ya. Jadi asal selama kita, kalau ini udah nggak baik buat kita gitu ya nggak apa-apa sih. Kita bisa berkarya dalam bentuk yang lain gitu misalnya. Nggak hanya dalam satu band gitu ya, masing-masing dan lain-lain. Jadi kita cukup rapuh, tapi selama ini
kita bergerak ke arah yang jauh lebih baik sih dari yang kita harapkan dulu. Barang kita nggak pernah mengimajinasikan misalnya band ini jadi kayak gini gitu. Bawah sana, tutup rapat kedua telinga dari bisikan entah di mana. Dan kau bayang mencari mimpi-mimpi tak kunjung nyata. Gila bisa juga gua.